Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Mahendra Syahputra dengan NIM 212410102075 dari Prodi Teknologi Informasi kelas Sistem Basis Data C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas studi kasus bengkel itu tentang entitas, atribut, dan juga relationship. Di sini langsung saja kita masuk ke dalam studi kasusnya, yaitu studi kasus bengkel. Bisa kita lihat, ini merupakan struk dari pembelian dari bengkel. Jadi yang pertama, kita mengidentifikasi entiti dan atributnya. Jadi sebelum kita membuat basis data, kita harus menentukan entitas dan atributnya terlebih dahulu. Yang pertama, entitas dari bengkel. Apa saja sih yang bisa kita dapatkan entitasnya? Di sini saya mendapatkan entitas yang pertama yaitu kendaraan. Kendaraan, kemudian entitas keduanya detail penjualan, entitas ketiganya penjualan, entitas keempatnya spare part, entitas kelimanya pegawai, lalu entitas keenamnya pemilik bengkel, dan yang terakhir entitas yang terakhir yaitu pemilik kendaraan. Kita lihat dari entitas yang pertama yaitu entitas kendaraan. Apa saja sih atribut dari entitas kendaraan? Di sini atribut dari entitas kendaraan yaitu yang merek, nomor polisi, warna, dan juga tahun. Nah, entitas kendaraan. Kenapa kendaraan masuk entitas? Karena kendaraan itu menyimpan data tentang kendaraan yang diservis di bengkel. Lalu kemudian kita melihat entitas yang kedua, yaitu entitas detail penjualan. Kenapa detail penjualan sendiri masuk dalam entitas? Karena detail penjualan merupakan entitas yang terbentuk karena adanya relation many to many antara entiti penjualan dan part, sehingga perlu dibuat menjadi entitas baru. Detail penjualan sendiri memiliki beberapa atribut, yaitu ID detail, kuantum, diskon, kode part, kemudian nomor faktur. Lalu yang ketiga yaitu entitas penjualan. Kenapa penjualan termasuk entitas? Karena data penjualan perlu dicatat sehingga layak menjadi entitas. Entitas penjualan sendiri memiliki beberapa atribut, yaitu nomor faktur, tanggal, mekanik ID, nomor polisi, kemudian nama part. Nama part sendiri itu juga merupakan multi value atribut ya, jadi menyebabkan entitas penjualan dan entity part itu menjadi many to many, sehingga perlu dipecah lagi atau dinormalisasikan lagi sehingga tidak menjadi many to many lagi. Lalu kemudian lanjut yaitu entitas spare part. Entitas spare part sendiri kenapa masuk dalam entitas? Karena menyimpan data tentang item spare part milik bengkel dan memiliki beberapa atribut, yaitu ID spare part, nama spare part, kuantum, dan juga harga. Lalu kemudian entitas pegawai. Entitas pegawai masuk ke dalam entitas karena menyimpan data semua pegawai yang bekerja di bengkel. Kemudian alasannya juga masuk dalam entitas karena dalam satu bengkel terdapat beberapa pegawai yang bekerja, sehingga untuk mempermudah pencatatan, pegawai bisa dijadikan sebagai entitas sendiri. Entitas pegawai sendiri juga memiliki beberapa atribut, yaitu ID pegawai, kemudian nama pegawai, lalu kemudian entitas pemilik bengkel. Kenapa pemilik bengkel bisa jadi entitas? Karena kita bisa mencatat untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas bengkel tersebut.
Lalu kemudian pemilik bengkel sendiri juga memiliki beberapa atribut, yaitu ID pemilik, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Lalu yang terakhir, entitas yang terakhir yaitu pemilik kendaraan. Kenapa pemilik kendaraan masuk dalam entitas? Karena seperti pemilik bengkel tadi, di sini bisa mencatat untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kendaraan tersebut. Bedanya dari situ. Lalu kemudian memiliki beberapa atribut, yaitu ID pemilik, nama, dan juga alamat, dan juga nomor telepon. Jadi kita sudah menemukan entitas dan juga atribut dari studi kasus bengkel ini. Kemudian lanjut ke persoalan kedua, yaitu mengidentifikasi entity dari multi value atribut dan atribut. Jadi dalam entitas di atas terdapat atribut yang multi value atau redundant, yaitu merek dan juga warna. Merek dan warna ini masuk ke dalam entitas kendaraan. Jadi karena redundant, jadi kita harus membuat entitas sendiri dari merek dan juga warna. Jadi merek dibuat entitas sendiri, kemudian warna juga dibuat entitas sendiri. Lalu kemudian lanjut ke persoalan yang ketiga, yaitu atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entitas yang ada. Jadi saya menemukan yaitu nama atributnya itu total harga. Terus dan total harga ini dari entitas detail penjualan. Alasannya tidak dijadikan atribut sendiri, alasan tidak dijadikan atribut di entitas itu dikarenakan tidak perlu dimasukkan atribut di entity detail penjualan karena bisa ditentukan dari harga part, spare part, dan jumlah barang yang dibeli. Jadi kayak apa ya? Kayak total harga sendiri tuh jadi bisa kayak berubah-berubah, jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam atribut dari entity detail penjualan seperti itu. Kemudian lanjut ke persoalan keempat, yaitu menentukan primary UID dan secondary UID setiap entitasnya. Bisa kita lihat dari entitas yang kita temukan tadi, yaitu penjualan, detail penjualan, kendaraan, pegawai, spare part, pemilik bengkel, dan kemudian pemilik kendaraan. Penjualan sendiri memiliki daftar UID yaitu nomor faktur. Nomor faktur sendiri itu bersifat natural ya, natural karena tidak bisa diubah. Jadi kayak maksudnya natural tuh kayak paten gitu, nomor ID gitu, dan masuk ke dalam primary key. Lalu kemudian lanjut ke detail penjualan. Daftar UID-nya adalah ID detail. ID detail ini masuk ke dalam sifatnya artificial. Itu maksudnya tuh ID detail ini bisa kita buat sendiri atau ya bisa dibuat sendiri lah. Jadi tidak paten gitu. Tapi masuk ke dalam primary key. Terus yang kemudian kendaraan. Kendaraan daftar UID-nya yaitu nomor polisi. Nomor polisi itu masuk ke sifat natural ya, karena nomor polisi itu hanya bersifat paten, dan juga setiap kendaraan itu memiliki hanya satu nomor polisi dan masuk ke dalam primary key. Kemudian pegawai, yaitu pegawai daftar UID-nya adalah pegawai ID. Ini masuk ke dalam natural. Jadi setiap pegawai itu pasti mempunyai namanya ID pegawai atau pegawai ID. Jadi bersifat paten atau natural, lalu kemudian masuk dalam primary key. Lalu selanjutnya adalah spare part. Spare part sendiri memiliki daftar UID yaitu kode spare part. Kode spare part itu bersifat natural, jadi kayak bersifat paten. Jadi setiap satu barang atau satu spare part itu memiliki kodenya sendiri, tidak bisa sama dengan yang lain gitu, dan masuk ke dalam primary key juga. Lalu kemudian pemilik bengkel dan juga pemilik kendaraan, ini daftar UID-nya sama ya, ID pemilik. Lalu kemudian bersifatnya itu artificial, jadi kayak kita bisa membuat sendiri gitu ID
ID bengkel ataupun juga ID kendaraan ID pemilik dari kendaraan itu sendiri, tapi bersifat primary key. Lalu kemudian lanjut ke persoalan kelima, yaitu mengidentifikasi relationship antar entity. Bisa kita lihat dari tabel ini. Jadi detail penjualan itu memiliki relationship dengan pegawai. Lalu kemudian detail penjualan juga memiliki relationship dengan pemilik kendaraan. Kemudian dengan kendaraan sendiri, dengan spare part, dengan transaksi itu juga memiliki hubungan relationship. Lalu untuk yang pemilik bengkel ini tidak memiliki relationship dengan manapun, dengan detail penjualan ataupun dengan pemilik bengkel sampai dengan transaksi. Dia tidak memiliki relationship dengan apapun. Lalu pegawai memiliki relationship dengan transaksi. Dengan transaksi. Kemudian pemilik kendaraan memiliki transaksi dengan yang pastinya dengan kendaraan dan juga transaksi karena habis kayak melakukan pembayaran gitu. Lalu kemudian kendaraan sendiri memiliki relationship dengan spare part, lalu kemudian juga dengan transaksi. Jadi setelah membeli spare partnya harus melakukan pembayaran di transaksi tersebut. Lalu kemudian selanjutnya spare part sendiri memiliki relationship hanya dengan transaksi. Jadi setelah membeli barang kita membayarnya di transaksi ini. Lalu kemudian penjualan sendiri sama seperti pemilik bengkel tidak memiliki relationship dengan manapun. Ya, jadi studi kasus dari bengkel ini sudah bisa kita selesaikan ya. Jadi dengan mencari entitas dan juga atribut, kemudian mengidentifikasi entity dari multi value atribut dan juga redundant atribut. Lalu kita bisa mencatat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entitas yang ada. Dan juga menentukan primary UID dan juga secondary UID dari setiap entitasnya sendiri. Lalu yang terakhir, kita bisa mengidentifikasi relationship antar entity. Ya, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan kata yang tidak sengaja, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.